Hai, selamat datang di Berbagi Cerita. Seperti biasa bersama saya Yuyu dan Indra. Halo, siapa tamu kita sekarang? Yuyu. Tamu kita kali ini adalah teman kuliah dulu. Kita satu jurusan tapi beda angkatan. Nanti dia akan bercerita tentang apa yang dia lakukan sekarang yang beda banget sama zaman dulu. Oke, kita langsung panggil aja. Oke. Hai Nila. Halo. Halo Nila, salam kenal. Halo Mas Indra, halo Mbak Yudit. Salam kenal sama Mas Indra, kalau sama Mbak Yudit sudah kenal lama. Iya. Jadi Nila ini adalah teman kita dulu kuliahnya di universitas sama, fakultas sama, beda angkatan. Oh, Lalu kita sama-sama anak HI, hubungan internasional, terus kita kebetulan kosnya bareng. Oh. Nila saat ini berdomisili di Australia. Australia Barat. Ya, kotanya apa namanya, Nil? Basselton ya, bukan Perth. Biasanya Australia Barat tuh orang kenalnya Perth. Nah, Nila ini agak 250 km dari Perth. Ya, dekat. Dekat kata Nila ya, 250 km. Dekat. Nah, kali ini Nila akan cerita tentang kegiatannya saat ini di Australia, yaitu aku akan bilangnya sebagai farming ya. Jadi Nila itu sekarang menekuni pekerjaan sebagai farmer. Nah, farmer ini tidak hanya berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan atau tanaman, tapi juga binatang atau hewan. Nah, kita dengarkan cerita dari Nila. Jadi, boleh diceritain nggak kenapa bisa menetap di Australia dan akhirnya memutuskan untuk menjadi farmer? Kalau menetap di Australia hingga ke farming ini dan berakhir menjadi seorang petani, perjalanannya panjang. Kalau yang pertama, karena aku berganti-ganti posisi. Tahun 2011 nikah dengan orang Australia, 2012 akhirnya di-granted visa, datang ke sini. Saat itu posisiku masih sebagai asistennya suamiku. Dia kan dokter hewan keliling, jadi aku asisten mobile-nya dia, bagian supir, resepsionis berjalan. Dan berjalan waktu, 2014 dia resign, dia nggak mau jadi dokter hewan lagi, dia kerja sendiri, aku masih ngurus bisnis, masih tetap jadi asisten personalnya dia. Banyaklah bisnisnya itu. Jalan waktu, kita nemu lahan ini 10 hektar, kalau di Australia 10 hektar itu termasuk micro farming ya, pertanian kecil kalau 10 hektar itu, yang di sini minimal tuh 100 hektar, baru kamu kamu farmer beneran, kalau aku masih farmer bohongan. Kita beli tahun lalu, jadi setelah beberapa kali ganti bisnis, dan akhirnya lah kita coba ini kan 10 hektar lumayan lah digarap berdua aja, untuk kedepannya untuk anak-anak segala macam, karena dengan aku ngelihat sisi investasi bagus banget, karena ini sebelahan sama airport. Kalau airport yang mau digedein, lahan kita kena, dapatnya gurih, mana loh Mbak. Jadi di sini itu, kalau kamu sebelahan sama airport, terus kamu tanami sesuatu, alpukat ya, tak kasih tahu. Alpukat itu satu pohon, kamu punya alpukat satu pohon itu kalau dibeli sama pemerintah, harga jualnya naik $200 atau 2 juta. Nah, aku punya 600 pohon alpukat. Belum lagi aku nanti akan bertani jamur truffle. Jamur truffle itu 1 gramnya di sini $1 atau 10.000. 1 gram tuh 10.000. Nah, kan? Gurih tau. Itu makanya wes. Iya, nggak apa-apa. Memang untuk kedepannya lebih bagusan main inilah pertanian aja, nggak apa-apa. Jadi ya ganti-ganti. Iya. Nah, Nila, aku mau nanya. 10 hektar itu kan 10 Mas. kali lapangan bola kan ya? Iya, munuan lah. Iya. Itu dikerjain cuma berdua aja? Rata-rata hampir setiap hari berdua, kecuali kalau yang kayak butuh tenaga cowok banget ya, bangun pagar, itu yang benar-benar full narik-narik, aku nggak kuat, itu kita mempekerjakan orang. Kita nggak bisa full pakai jasa orang karena mahal. Paling murah itu $25 per jam. Tapi kok yang 25 jam per jam ini, atau 250.000 per jam, kita harus cover asuransi dia, kita harus bayar pensiunan dia, malah harganya malah mahal jatuhnya. Akhirnya kita ketemu kayak kontraktor kasual, itu kita per jamnya bayar $40, 400.000 per jam itu. Makanya kalau dia datang semua, tapi udah cover semua.
Ya, untuk sementara sudah. Jadi untuk yang kecil-kecil kayak aku sama suamiku kan pakai alat di sini, pakai traktor, pakai mesin-mesin gitu. Kalau yang benar-benar macul nggak mungkin lah. Jadi kita ada alatnya. Makanya bisa di cover 2 orang aja 10 hektar bisa, nggak masalah. Ini dari 2014 ya Nil ya? Berarti yang 10 hektarnya dari 2014 atau? Oh bukan, ya 2000 sekarang 2021, 2020. Oh baru 2000. Jadi Oke. baru sebelumnya kita ngontrak di kota. Ini kan agak minggir ya, 15 kilo dari kota. Jadi 15 menit dari kota lah. Minggir kita ke airportnya, agak minggir. Iya. Nah, tapi nilai ini kan dia beternak. Bertaninya itu nggak cuma nanam-nanam. Nanamnya itu yang aku pernah lihat itu adalah dia itu memanen semangka. Iya. Banyak banget. Sedikit Mbak, aduh. Panen ya. Kalau di sana mungkin panen pertama itu karena itu waktu kita pertama kali nyoba dan ternyata berhasil. Panen pertama itu 7 ton. 7 ton itu kita garap dari malam jam 11 malam, terus berhenti sekitar jam 3 subuh aku istirahat. Terus kita panen lagi jam 6. Itu diangkat, suamiku nggak mungkin angkat-angkat karena dia ada masalah punggung, jadi 80% yang angkat aku 7 ton itu, dibantu sama 2 pekerja. Gitu. Ya lumayan, habis itu 3 hari nggak berjalan aku. Ya loro yo. Nila, aku pengen diceritain. Dari tahun 2020 itu, 2020 nemu lahan di sampingnya airport, ya kan? 10 hektar terus habis itu dibeli gitu kan. Apa sih urutannya gimana tuh? Pertama tuh diapain dulu tanahnya, terus apa gitu, ceritain deh. Pertama kita kontrak dulu ya di sini, kita pengen tahu. Jadi sebelum kita beli itu kita kontrak sama pemilik rumahnya, kita kontrak. Terus ada uang kita beli. Karena ya aku mau ngasih tahu juga kalau tanah di sini di tempatku tuh kayak gurun, kayak berpasir banget. Jadi duit itu keluar hampir 200-an juta awalnya, itu full buat menyur. Namanya rumahku tuh bau telek sapi sama telek sapi. Jadi campuran antara telek kambing, telek sapi, telek babi, telek ayam. Pokoknya kotoran semua. Harus diputar. Dia ada namanya mesin diputar ya. Tanahnya diputar, didiemin. Diputar lagi, didiemin. Fertilizernya banyak, pupuknya harus banyak. Tuh baru mulai ditanam. Berapa lama Jadi ada itu? prosesnya. Kalau dulu itu fertilizingnya sekitar 2 minggu, habis itu didiemin dulu. Terus belum siram-siram, karena waktu awal-awal kan kita belum punya sistem yang bagus ya, namanya juga belajar, aku sama suamiku belajar. Jadi benar-benar yang manual. Anakku yang paling kecil waktu itu masih umur 11 tahun, dia nyetir traktor, aku bagian megang selang gini loh, nyemprot-nyemprot. 11 bulan kali, ini Indigo apa Andrea? Andrea toh. Oh Andrea. Indigo masih terlalu kecil, Andrea yang nyetir traktor pelan-pelan, aku sama suamiku, dia ke arah kanan, aku ke arah kiri, siram-siram. Itu soalnya belum ada sistem retikulasinya. Kalau sekarang kan tinggal dibuka kerannya sudah keluar air sendiri, waktu itu kan belum. Nah, di prosesnya memang payah. Kalau di Australia kan beda dengan Indonesia ya. Indonesia 2 musim ya, panas dan musim kemarau dan musim hujan. Kalau Australia kan ada 4 nih. Berarti kan untuk sistem kalau lagi bertani gitu juga tidak bisa sembarangan menanam apa aja gitu. Nggak bisa. Sepanjang tahun harus disesuaikan. Itu ya, jadi kayak kita order alpukat gitu, nanti sama pemilik bibitnya itu dikasih tahu harus ditanam. Kalau alpukat itu waktu musim kalau alpukat waktu musim panas bisa, cuman ada beberapa tanaman yang nggak suka panas, ada beberapa tanaman yang nggak suka dingin. Jadi memang tergantung. Kita masih belajar, jadi benar-benar ngikuti petunjuk dari orang yang punya bibit. Oh sekarang ditanam, oh nggak bisa, kayak kita mau pesan hazelnut, pohon hazelnut ya, itu nggak dikirim dulu karena belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya dikirim. Jadi iya harus disesuaikan. Terus kalau itu aku harus ngomong sama suamiku karena dia yang lebih paham. Kalau suamiku malah lebih ekstrim lagi, dia harus ngelihat perputaran bulan. Ini apa bulannya? Apa maksudnya? Apa ya kok di sini namanya? Katanya gravitasi itu loh berpengaruh. Oh iya. Lagi dekat apa jauh bulannya gitu ya? Iya, dia punya kalender moon itulah, ada kalender bulanan itu. Jadi tadi kan ini ya 2 minggu fertilizing ya, yang pakai
kedokteran binatang. Habis itu Nila pernah, habis itu ngapain? Langsung tanam aja. Tanam yang pernah ditanam apa aja? Dari sejak Yang pertama kali, ya yang ngetes dulu tuh semangka. Emang nanam semangka. Semangka ternyata ya itu tadi kan ngetes aja sih. Kita salah, jadi kita tuh waktu dulu nanam semangka itu benihnya tuh langsung disebar ke 1 hektar. Kita ada 1 kotak 1 hektar itu ya kita kasih benih. Panennya barengan, gitu. Yang manen bingung. Jadi maksudnya besok-besok dipanennya mungkin 1-2 garis, seminggu lagi atau 2 minggu lagi yang lain gitu. Jadi kayak inisiatifnya nggak langsung disebar benih gitu. Akhirnya waktu panen kita panik karena harus cepat dijual kan, kalau nggak dijual dia busuk gitu. Kesalahanku di situ. Berapa lama ya semangka tuh berapa lama ya? Kalau semangka kita sampai mulainya cuma musim panas aja, dia nggak suka air kan. Jadi September November kita taruh benih. Aku inget banget Januari Februari panen. Jadi waktu musim panas di sini kita jualan semangka. Wah, larisnya minta ampun. Laris banget semangka aku tahun kemarin. Tahun ini gagal karena burung gagaknya itu ternyata sudah taste gitu kan. Mereka matuk-matuk kok enak. Tahun lalu mereka nggak ngeh, giliran sekarang habis dimakan burung gagak semuanya. Habis bolong-bolong. Bukan kanguru. Kalau kanguru kelihatan lah bentuknya, digaruk-garuk dulu. Kalau gagak kan kelihatan. Aku sempat ngelihat malam-malam, tak lihatin, oh iya bener, dihajar sama burung gagak. Tadi hancur. Kita nggak bisa panen semangka untuk tahun ini. Gagal panen. Itu berapa hektar tuh gagalnya? Iya sama kayak kemarin, tapi agak kecil kok. Kemarin kita 1 hektar full ya. Kalau ini nggak sampai 1 hektar karena kita juga lagi fokus nanam pohon buah. Jadi suamiku lagi ada kayak bikin. Coba sih kalau semangkanya dikasih kayak plastik gitu kan untuk nahan apa gitu ya. Ya idenya dia aja, ternyata tetap aja diserang sama burung, nggak ngaruh. Burung, ya namanya burung kan ininya lancip, nggak ngaruh, tetap aja meskipun ditutupin plastik benihnya, tapi kalau saat mereka sudah tumbuh besar ya menjalar, namanya juga semangka, nggak ngaruh, hancur. Jadi ya kita nggak jualan sama sekali, cuman semangka yang ada kita kasih tetangga, terus kita makan sendiri, nggak bisa dijual. Gitu. Kalau dijual itu gimana, Nila, di situ? Dijual itu maksudnya dibawa ke pasar kah, atau cuman gimana? Proses jualnya gimana? Ya, jadi saat aku kan orangnya rajin di Facebook, jadi saat sebelum foto-foto semangka tuh sudah tak capture semua kan, tak masukkan ke Basseton Community Notice. Di sini kayak ada grup orang Basseton lah, jadi aku taruh kalau aku jualan semangka aku itu semangka yang bukan ada bijinya ya, jadi semangka jadul, ada tester. Aku jualan di depan gerbang. Kalau hari biasa aku jualan di depan gerbang karena aku nggak mau mereka masuk ke dalam. Jualan depan gerbang dulu laris banget. Terus setiap hari Sabtu atau Minggu aku jualan di market. Di sini kan nggak ada pasar, nggak ada. Jadi ada kayak Sunday market kayak gitu loh. Aku jual di situ, bawa trailer, terus pasti laku. Makanya dulu aku terkenal banget kok gara-gara jual semangka itu. Duitnya ya lumayan, ternyata ya wes piye. Oh, gagaknya ya pinter, nggak apa-apa, belajar, kita tahu gagak itu nakal. Ya. Tapi ini aku salah orang atau enggak? Jadi kayaknya aku pernah lihat di Facebooknya Nila itu dia jualannya ditinggal aja, iya nggak sih? Itu kamu atau kamu lagi cerita tentang tetanggamu ya? Oh iya. Ya, jadi di Australia itu sistem farmingnya tuh farmer di sini mau kamu jualan kentang, jualan makanan sayur ya, itu kan rumahnya petani itu nggak deket sama gerbang, jauh banget masuk ke dalam kan. Nah di depannya cuma kayak stall gitu, kayu, sayur kasih tulisan, terus dikasih kayak kotak amal gitu loh, telengan kotak amal, tapi bisa dibuka. Jadi help yourself, kamu ambil kembaliannya sendiri gitu. Kalau aku nggak berani, masih tak tungguin, tak liatin gini. Aku nggak percaya orang sini. Tapi kan maklum ya wong Indonesia, gak antene ngawur ae iki digowo kabeh nangis aku. Tak tunggu kalau di sini. Tapi kalau yang lain mereka cuek, yang petani-petani kentang yang agak jauh dari rumahku tuh gitu. Ditaruh aja, ditinggal aja sama dia gitu. Mungkin mereka udah percaya dan juga orang-orangnya jujur ya. Nggak ada kotak amal dicuri di sini. Iya. Jadi habis ini habis semangka apa Nil? Aku pengen dengar cerita berbagai macam jenisnya dulu nih.
Oke, jadi setelah semangka kemarin gagal, kan aku harus, karena sudah belajar masalah burung yang nakal-nakal ya, selain gagak ada burung betet hijau. Itu luar biasa nakalnya. Kita terpaksa bikin kurungan atau netting yang ukurannya 20 kali 30 meter. Aduh, mahalnya. Terus habis itu erectingnya, bikinnya itu juga berat banget. Jadi semua pohon buah yang itu kayak plum, anggur, apel, peach, itu tak kurungi semua untuk sementara. Nunggu mereka besar mungkin 3 atau 4 tahun lagi. Setelah itu jadi, aku pindah ke lahan lain, aku bikin alpukat. Nah, alpukat ini laris banget di Australia dan masih mahal harganya kan. Di Indonesia itu aku pernah lihat sekitar hampir 300.000 per satu biji alpukat Australia. Aku punya untuk sementara ini sekitar 300 hampir 400-an sudah ada ya. Itu dikasih kurungan karena alpukat nggak suka sama angin. Terus mereka akarnya nggak suka basah, jadi harus bikin gundukan. Jadi dikasih gundukan gitu. Jadi nggak kena air terus. Jadi airnya langsung masuk ke bawah gitu. Ya, alpukat ini agak manja. Harus dicek tiap hari. Terus paling enggak dulu kita masih punya hama kangguru, sekarang kangguru sudah nggak ada karena kita sudah pakai keliling pagar ya, sudah nggak ada kangguru sama sekali. Kalau dulu tuh musuhnya kangguru itu, alpukat itu dikrikiti, dimakanin daunnya, harus batangnya juga. Aduh, hamanya itu binatang di sini ada banyak kali. Sama ini wabah kelinci sekarang yang lagi ini, kelincinya banyak banget sampai ada kan kelinci di sini tuh kan bukan binatang native Australia. Kelinci itu diperkenalkan sama orang Inggris yang datang ke Australia kan. Awalnya dulu dibawa ke sini, akhirnya merebak jadi hama. Kelinci itu liar, mereka bikin ring bark, jadi dahannya ini dikrikitin. Nah ini kan kok lama-lama mati nih. Nah, ini akhirnya aku lihat YouTube sama mereka disuruh pakai aluminium foil diikat biar mereka nggak suka rasanya kan. Jadi yang pohon buah tak kasih aluminium foil, yang alpukat tak kasih kurungan lagi dari plastik. Pokoknya nggak boleh, kelinci nggak boleh masuk. Kelinci ada ratusan di rumahku, banyak banget. Stres akunya. Ini mau untuk lahan sebanyak itu, walaupun kecil ya hitungannya di Australia, untuk melateni masangin aluminium foil itu tuh kan pekerjaan fisik ya, dan nggak sebentar ya. Nggak butuh waktu, apalagi aku ibu ya itulah ya, fisik banget memang. Fisik sama waktu, harus lari sana sini. Belum lagi aku masih handle masalah paperwork segala macam, pajak, pembelian, apapun aku masih harus handle. Jadi meskipun lagi macul-macul, telepon, ada klien telepon ya lari ke dalam, harus langsung buka email segala macam, masih harus. Jadi telepon tuh harus pegang terus. Selain tadi semangka, alpukat kan, Mbak. Hewan ada nggak hewan? Tadi di awal kita sempat ngobrol ada hewan. Ayam apa sih? Ayam doang. Masih harus 70 ayam ini buat suamiku masih kurang. Jadi kita tuh malah pengennya punya ratusan, tapi ayamnya disebar ke seluruh lahan. Biar ayam ini makan belalang-belalang, hama-hama yang kecil itu ceritanya free range chicken gitu ya ceritanya. Mau bikin. Iya, free range. Memang rata-rata free range yang di sini. Jadi aku sudah beli namanya chicken caravan. Jadi kandangnya ayam ini bisa mobile, tinggal dikaitkan di belakang mobil atau traktor, tak putar kemana gitu kan. Jadi tergantung. Kita udah punya namanya chicken caravan di sini. Harganya sekitar 40 jutaan. Nggak tahu kok di Indonesia lebih murah sini. Cuma mungkin aduh, itu. Aku pengen, bikin gini aja 40 juta bude aku, tapi ya gimana, kita butuh ya. Jadi untuk demand, untuk permintaan ayam itu malah ayam jago. Itu yang beli orang Vietnam. Orang Vietnam malah yang dituju itu ayam jago. Ayam jago tuh dibeli dan rasanya enak banget. Untuk aku pernah dimasakin, dibikin sup. Oh iya. Enak banget rasanya. Mereka malah nggak mau ayam betina, mereka maunya ayam jago. Nggak laku ayam betinanya. Berarti saat ini si ayam itu dipelihara untuk dijual, untuk dikonsumsi ya, bukan untuk telurnya. Telurnya ya itu tadi, ayam untuk sementara, telur-telurnya tak makan sendiri sama tak kasih tetangga lah. Aku masih belum yang
belum ada waktu buat yang beneran bisnis jual telur. Aduh, malah stres akunya. Kan harus dikasih by date, ini diambil kapan, terus dibersihin, lah. Nanti dulu deh. Nila, tadi udah dijelasin tentang cerita pertanian dan pertanian dalam artian untuk tanam-tanaman dan juga soal ayamnya ya. Nah, tapi kan ada bedanya nggak sih? Kalau di Indonesia aku nggak terlalu paham sih, tapi maksudnya biasanya kalau orang berkebun yang nggak terlalu besar ya, di sini ya udah gitu terus dijual ya udah dijual aja gitu. Nah kalau di Australia apa seperti itu juga atau ada proses-proses lainnya gitu? Nggak mudah. Waktu kita sudah panen semangka, sudah harus dijual, itu sebelum panen, aku harus ngasih tahu shire. Shire itu kayak pemkot setempat ya. Jadi shire bahasa itu tak kasih tahu kita jualan semangka nih, aku mau jualan. Terus mereka mau tahu nama jenisnya apa, harus cara kamu apanya. Pokoknya aku bilang ini nggak pakai no fungicide. Pokoknya kita nggak pakai semprot-semprotan pestisida itu loh, kita nggak pakai memang. Ya. Wes, terus itu setelah dari izin shire-nya mau turun, kita harus ada tes food handling. Jadi aku sama bojoku itu harus punya sertifikat menghandle ini semangka. Itu ada tesnya, tes online. Jadi kita paham kalau semangka itu nggak bisa ditaruh di suhu berapa, terus nggak boleh dibelah ya. Kalau jualan itu harus utuh gitu. Nah, kalau dibelah itu nggak boleh. Nanti ada istilah bisa busuk atau kena apa, nanti akhirnya yang beli sakit perut. Pokoknya nggak boleh dibelah sama sekali. Izin itu beres, terus kita harus punya asuransi. Asuransi saat jualan di market, itu harus ada asuransi liability insurance. Jadi kalau misalnya ada orang yang lagi angkat semangka, terus kejatuhan kakinya, itu aku yang salah. Meskipun yang goblok mereka loh ya, kok mau tiba ngono itu loh. Nggak boleh. Jadi ada liability insurance. Jadi kalau misalnya kita dagang, terus ada orang kesandung semangka aku yang salah. Pokoknya ada hubungannya dengan pembelian, terus ada kecelakaan, itu aku yang salah. Jadi harus di-cover dengan asuransi. Itu harus bayar, dan asuransinya ada jangkanya waktu misalnya 2 bulan, sebulan, kayak gitu. Terus nanti orang sari bilang lagi, kamu kalau mau jualan apa, untuk sementara semangka ya, sudah punya sertifikat untuk jualan semangka. Tapi kalau besok aku mau jualan alpukat, ya minta izin lagi. Ini untuk alpukat. Mau jualan apa? Minta izin lagi. Jualan apa? Gitu. Ada nggak selesai? Ya, proses perizinannya itu berapa lama untuk bisa dapat? Semingguan kalau nggak salah. Semingguan. Aku lewat telepon, kita sering ngobrol kok. Aku kan banyak nggak ngehnya orang petani baru kan. Aku tanya, ini kayak gini bener nggak? Pokoknya ya by phone, by email. Mereka di sini kan share-nya tanggap. Kalau mereka nggak di tempat, kita ninggalin telepon, aku namanya Nila, nomor teleponku ini, aku mau tanya masalah ini. Nggak sampai 15 menit langsung ditelepon. Jadi mereka itu kayak ada itu ya kewajiban mereka untuk melayani publik gitu. Tapi pernah kejadian Mbak yang liability insurance itu pernah kejadian? Enggak. Kalau yang di orang-orang lain mungkin iya, tapi kalau alhamdulillah aku sebelumnya jualan baju juga di market, sampai sekarang jualan buah, nggak ada yang kecelakaan gitu. Maksudnya ya alhamdulillah nggak ada lah ya. Kalau ada apa-apa tinggal ngeklaim ke insurance gitu aja. Tapi pajak ada? Pajak ada nggak? Kan itu dapat uang ya. Pajak di Australia ini Mas, galaknya ngalang-ngalin polisi. Betul. Aku setiap 3 bulan sekali ada nama istilahnya BAS, BAS. Business Activity Statement. Itu aku harus bikin pengeluaran, pemasukan, apa yang aku beli, aku bikin di spreadsheet-nya Microsoft Excel. Wah, dijelasin lah, ini aku lagi nggarap kok aslinya. Nelfon ini kasih aku lagi ngeluh, lagi nggarap. Soalnya Juni harus saya kasihkan kan sebelum Juni itu. Ya, setiap 3 bulan sekali kita kasih tahu ini masalah bisnis ya. Terus tapi enaknya ada tax refund, jadi tax return. Jadi kayak pengembalian pajak lah, tax return. Jadi seminggu di situ. Jadi apapun yang kita beli yang sesuai dengan bisnis nanti dikembalikan GST-nya. Apa lah mau dikumpul jenenge apa sih? Pokoknya ada pengambilan pajak lah. Nah itu seneng aja hatiku dapat duit dari pemerintah ya, meskipun nggak banyak tapi lumayan buat pengambilan pajak gitu. Terima kasih tadi udah diceritain soal semangkanya, soal alpukatnya, soal burung gagak, soal betet hijau, soal kanguru, soal kelinci, ayam, macam-macam ya. Nah, Nila ini kan dulu setauku nggak punya latar belakang petani atau farmer gitu ya. Nggak ada. Zero. Belajarnya nanti kan otodidak lah ya, otodidak selain sama suaminya mungkin. Nah,
Bisa cerita nggak apa aja sih yang dilakukan? Apakah cukup dengan YouTube atau cukup dengan baca atau gimana? Sampai akhirnya Nila cukup berani dan cukup ada berhasilnya walaupun masih ada gagal-gagalnya juga sekali. Kalau berani itu memang nama tengahku memang berani. Nila Nurul berani. Nggak, jadi karena pertama duitnya enak ya, jadi karena mudah bisa melihat dari panennya semangka kemarin ya, aku ya lumayan semangat lah untuk cari duit jadi petani. Kalau masalah otodidak di sini tergantung apa ya, karena dipaksa keadaan sebenarnya. Kalau aku misalnya petani sugih banget ya, mendingan aku bayar orang atau aku di ini aja di salon gitu kan, ya nggak bisa karena tenaga kerja sangat-sangat mahal, jadi mau nggak mau aku harus turun. Belajar caranya milih pacul yang benar untuk ngambilin wheat itu hama pengganggu gulma itu ya, tanaman pengganggu itu bentuk paculnya yang mana, terus cara ngangkat kayu itu posisinya yang mana, megang traktor, maju mundur, sampai hal-hal yang rumit itu gimana ya, belajar. Walau buat kesalahan ya wajar, namanya juga belajar kan, tapi tetap aku orangnya nggak takut kok. Apa sih kerja gini loh, apa siapa ya mikirnya ya. Kalau fisik kebetulan aku fisiknya kuat, aku orangnya kuat. Kalau yang lain masalah iya kayak Mbak Yudit itu loh, atos itu. Kalau masalah belajar alah kendalanya ya kalau misalnya keliru ya nggak diulangi, itu beres. Tapi kalau sampai yang sampai tak pikirkan bener itu fisik punggung ya terutama ya, itu tak jaga beneran. Jangan sampai aku melakukan kesalahan terus punggungku meleot kayak bojoku ini kan sudah nggak bisa angkat-angkat semangka, dia itu aku yang angkat. Itu nggak bagus itu. Masih muda, aku masih harus lebih inilah mikir. Jadi kalau ya itulah dipikirkan semuanya. Nila, setelah semangka dan alpukat, apa rencana nanam apa tahun depan ini? Sama mau ngapain aja nih? What's next buat farmnya? Ini karena memang proses tanam itu kan nggak bisa langsung dreng kita panen kan nggak mungkin ya. Alpukat itu paling 3 atau 4 tahun lagi. Pohon oak itu kan untuk jamur truffle. Jamur truffle itu agak lama, sekitar 6-7 tahun mungkin. Nah, proses menunggu ini kan kita nggak mungkin tanam-tanam terus habis nanti lahannya ditanami terus. Soalnya kita juga mau ada ke depannya mau bikin resort kecil-kecil. Kalau COVID sudah hilang, kita mau ada resort kecil-kecil, karena bojoku juga bisa bangun rumah, dia kan juga tukang juga. Jadi kita mau bikin eco resort, jadi kayak Airbnb gitu loh, hotel-hotel kecil. Terus sama nanti itu proyek ya ke depan. Kita mau kalau COVID sudah habis, mau ngambil orang-orang backpackers dari Indonesia, tak ajari bahasa Inggris, tak kasih sertifikat. Tetap nanti ada proses legalisasi dari pemerintah juga. Suamiku ini kan punya sertifikat mengajar bahasa Inggris. Dia kan punya certified English teacher. Jadi aku mau ngambil orang-orang Indonesia yang nggak narrow minded, yang open minded. Ayo datang ke sini tak ajari ini loh, the real life in Australia kayak gini. Tuh untuk kedepannya kayak gitu. Kalau itu masih COVID-nya masih ada dan aku butuh masukan untuk kerja, tinggal cari kerja di luar gampang. Tapi untuk ke depan ya sambil nunggu panen, aku bikin resort kecil-kecil. Oh, bikin galeri, lupa aku. Waduh, iki sing kudu galeri didulukan. Lali aku. Galeri apa, Nila? Galeri apa? Galeri seni. Galeri seni kan suamiku kan seniman juga. Bojoku kan seniman lukis. Terus jadi galeri seni mau dibangun ya. Suaminya nih iya. Bisa ya kayaknya. Dari dokter hewan loh. Dokter hewan, tukang, bengkel, pertanian kabeh wes. Cuman dia nggak bisa hamil aja, itu masih menang aku. Oh, semenang aku, aduh. Galeri itu wajib. Aku udah ngomong sama suamiku, makanya aku sering beli kain-kain etnik, beli segala sesuatu dari Indonesia, tak kumpulin semua, tumpuk kabeh. Sama ya galeri dulu, sebelum resort galeri dulu. Nah, itu. Galeri dan eco resort. Ya. Eco resort, ya benar. Soalnya manuknya kayak banyak burung-burung bagus di sini sebenarnya. Burung-burung yang langka kayak kakak tua hitam yang buntutnya merah sama kakak tua yang moncongnya putih itu kan langka. Itu datang ke sini loh. Karena masih alami. Karena kita nggak nyebar racun itu tadi, jadi burung masih masuk. Betul. Tapi kalau yang si kakak tua itu mengganggu pertanian nggak? Nggak. Gagak aja. Gagak, burung betet, sama pink gela. Jadi bentuknya mirip kakak tua, agak kecil tapi warnanya pink. Sininya pink. Cantik burungnya, pinakal. Nakal minta ampun.
Nila, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk sharing ceritanya tentang bertani di Australia dengan segala suka duka dan tantangannya. Intinya adalah harus berani ya, seperti kata Nila, berani nurul ya. Nama anaknya berani ya. Jangan takut mencoba, karena sebagai manusia kita wajar kalau salah, tapi intinya jangan diulangi lagi kesalahannya, mencoba terus. Itulah dipesan dari Nila ya. Oke Nila, sehat-sehat terus di sana, semoga panennya nanti sukses, nggak gagal lagi, nggak diserang oleh binatang-binatang nakal. Amin. Semoga kita bisa ketemu ya, entah di Indonesia atau siapa tahu kita mau main ke Australia. Oh yes, of course, main ke sini dong. Iya, siapa tahu eco resortnya udah jadi. Bismillah, semoga gitu ya. Amin ya. Dan galernya juga. Oke teman-teman, sampai sini dulu berbagi cerita kali ini. Terima kasih Nila sekali lagi. Thank you, sama-sama. Kalian teman-teman sehat-sehat selalu. Bye-bye. Terima kasih Nila. Sama-sama Mas Indra, Pak Yudi.